Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. eh ya, selamat malam semuanya. Yak Shamlar, Merhaba Arkadaşlar, hoş geldiniz. Selamat datang teman-teman di kursus gratis bahasa Turki dari turkindo.biz ya. Nah, ini kita belajar kata ganti diri ya, yaitu kalau di bahasa Inggrisnya namanya personal pronoun ya. Jadi ini ada beberapa kata ganti diri. Tetapi yang perlu diperhatikan di bahasa Turki ini ya, karena memang dia berbeda ya dengan bahasa Indonesia. Ya, terkadang mirip dengan bahasa Inggris, tapi terkadang mirip dengan bahasa Indonesia, terkadang memang beda sama sekali gitu ya. Karena saya baru tahunya ya bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia aja. Ini perlu kita perhatikan beberapa hal ya. Yang pertama, kata ganti diri kapan dia ketika sebagai subjek. Subjek ini kalau di kalimat aktif itu adalah orang yang melakukan ya, teman-teman ya. Yang melakukan. Oke. Kemudian kapan ketika dia menjadi objek ya. Objek itu artinya yang dikenai atau apa ya? Kalau korban kurang enak juga sih yang dikenai pekerjaan gitu ya atas atas aktivitas dari si subjek tadi ya, yang Oh, dikenainya adalah objek gitu ya. yang Jadi menerima. yang menerima ya. Kita lihat aja contohnya umpamanya ya. Saya melihat kamu ya. Oke. Nah, ini kita perhatikan ya teman-teman ya. Saya ini adalah subjek ya, karena yang melakukan gitu, yang melihat kan saya ini di bahasa Indonesia ya. Saya melihat. Oke. Kamu ini adalah objek ya, karena dia sasarannya gitu. Saya melihat kamu. Oke. Nah, kalau di bahasa Indonesia biasanya ya, subjek atau subjek atau objek ini tidak ada perbedaan gitu. Jadi kalau saya melihat kamu, ya. Jadi kamu sebagai subjek juga sama kan? Kamu melihat saya. Jadi sekarang kamu yang melihat gitu. Tapi kamu nggak berubah, tetap tetap kamu dan saya tetap saya juga gitu kan? Nah, kemudian kalau saya melihat dia gitu ya. Nah, dia tuh sebagai objek berarti kan karena saya yang melihat. Oke, kita balik sekarang. Dia melihat saya. Sama aja kan? Sama-sama dia juga ya. Yang ketika dia yang melihat, dia menjadi subjek, dia yang melakukan, dia kita tetap sebutkan sebagai dia. Itu di bahasa Indonesia, teman-teman. Tapi kalau di bahasa Turki itu ada perbedaan gitu. Nah, ketika kata ganti diri ini yang melakukan sebagai subjek, ya, teman-teman, saya rasa ini udah tahu semua ya. Yang pertama ada ben, artinya saya. Tapi itu ketika dia yang melakukan ya. Yang kedua, sen, artinya kamu. Kemudian yang ketiga ada o, artinya dia. Kemudian ada bis, artinya kami atau kita. Yang selanjutnya ada sis, artinya kalian atau bisa juga kamu untuk yang formal ya. Kamu untuk yang lebih sopan atau untuk yang formal seperti itu. Aduh, ini terlalu besar sepertinya. Ya. Jadi artinya ada dua kalau sis. Dan yang terakhir adalah onlar ya. Onlar artinya mereka. Jadi ini kata ganti diri untuk subjek ya. Artinya subjek apa? Yang melakukan pada kalimat aktif ya. Kita ceritanya di kalimat aktif. Yang melakukan. Oke. Kemudian sebagai objek, dia akan berubah gitu. Nggak sama lagi ya. Jadi kalau kita lihat di sini, saya itu kan band ya. Melihat itu kita ambil contoh katanya gormek ya. Gormek itu kan melihat ya di bahasa Turkinya. Ntar ya, ini kayaknya kurang besar. Görmek ya, melihat ya. Oke, kamu, kita nggak bahas kata kerjanya, kita hanya bahas subjek objeknya aja ya. Nah, kamu di sini kita nggak gunakan sen, walaupun di artinya kamu. Kenapa? Karena kamu di sini sebagai objek ya. Artinya sasarannya yang dilihat gitu, bukan yang melakukan. Kalau yang melakukan benar Ben saya ya. Kamu. Nah, kamunya ada banyak pilihan nih. Ketika sebagai objek ya, bisa seni, bisa sana, bisa senden, bisa sende. Nah, dalam hal ini ketika kata kerjanya adalah gormek, maka kita pilihnya seni.
Ya, kenapa pilih seni nanti ada penjelasannya sebenarnya ya. Tetapi ini untuk pemahaman aja bahwa teman-teman semua kita mesti tahu bahwa di bahasa Turki itu ketika dia sebagai objek dia beda gitu ya. Oke. Jadi kalimatnya di bahasa Turki itu ini kan udah jelas ya. Yang melakukan ini saya hapus saja, yang dikenai juga dihapus. Saya melihat kamu itu di bahasa Turkinya adalah ben ya. Ini kalimat standarnya ya. Seni görüyorum. Ini kalimat-kalimat yang sederhana aja dulu kita belajar ya. Oke. Di bahasa Turki format asalnya seperti ini ya. Ben itu saya sebagai subjek. Nah, objeknya duluan dia. Objek duluan ya, seni. Ingat ya, bukan sen ya. Karena dia sebagai objek nih. Guru yorum ya, artinya melihat. Nah, di sini adalah akhiran untuk band. Bahwasanya subjeknya adalah band. Itu mengapa ketika ada di belakang ini, itu artinya saya, bandnya boleh dihilangkan. Ya, karena kan orang udah tahu karena ada itu ya. Band Seni Guruyurum. Sehingga bandnya boleh dihilangkan. Jadi saya melihat kamu cukup Seni Guruyurum. Bukan sen ya, bukan sen Guruyurum. Nah itu salah karena Seni itu adalah objek kamunya sebagai objek. Itu makanya kalimatnya seni seviorum ya. Bukan sen seviorum gitu, tapi seni ya. Karena dia sebagai objek. Nah, seperti itu. Aslinya kan ben seni seviorum, tapi karena sudah ada makanya ben boleh dihilangkan. Nah, kelebihan bahasa Turki di mana? Oke, sekarang kita lihat nih. Agak ribet memang ya. Kelihatan agak agak apa ya? Agak ramai yang harus diutak-atik ya, harus diubah-ubah ya. Tapi ada kelebihannya teman-teman ya. Ini kelebihannya. Mari kita lihat. Ketika di bahasa Indonesia saya melihat kamu ya. Objeknya kamu, yang melakukan adalah saya ya. Saya yang melihat. Nah, ketika posisi subjek dan objek ini diubah ya. Oke, sekarang saya ganti kalimatnya di sini menjadi kamu melihat saya. Oke. Ini ada perubahan posisi dia ya. Kamunya jadi di depan ya, berarti ya teman-teman ya. Kamunya jadi di depan, sayanya jadi di belakang. Ini artinya berbeda ya. Ini sama tidak sama ya berarti artinya tidak sama dengan ya. Saya melihat kamu itu artinya berbeda dengan kamu melihat saya. Kalau di sini yang melihat tuh kamu gitu. Yang di sini saya yang melihat. Oke, paham ya teman-teman ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau nggak ada jangan dipaksa ya. Nah, tetapi di bahasa Turki, ini lihat ya. Ini lihat keunggulan bahasa Turki dalam hal ini ya. Ketika kita bilang ben seni goruyorum, kita balik nih ya. Kita balik nih ceritanya ya. Jadi saya tulis di sini, ntar ya. Ini saya naikin lagi deh kayaknya. Oke, mohon maaf ya. Ini saya orangnya memang ini apa ya? Kurang rapi gitu maksudnya. Nah, kita balik ya. Seni goruyorum, goruyorum, ben. Apakah ini benar? Benar secara arti ya. Nggak ada masalah secara arti. Seni Guruyurum Ben. Nah ini kita balik ya. Oke, Seni Guruyurum Ben. Artinya apa? Saya melihat kamu gitu. Atau ya, atau eh, Ben Guruyurum Seni. Sama. Sama artinya, tapi bukan makna ya. Kalau makna mungkin ada perbedaan ya. Makna itu kan kayak pujangga, kayak majas gitu-gitu. Mungkin ada perbedaan kalau secara makna. Tapi secara arti ini sama ya. Jadi tiga kalimat ini dibolak-balik ya. Ben seni goruyorum satu. Seni goruyorum ben dua. Ben goruyorum seni tiga. Itu semua artinya sama. Sama. Hampir salah lagi. Itu semua artinya sama yaitu saya melihat kamu. Dimanapun kata-kata ini, ketiga kata ini diletakkan, nggak ada masalah karena artinya tetap sama. Saya melihat kamu. Dari mana taunya? Dari sini aja gampang ya. Pertama, objek itu akan tetap seni. Artinya sasarannya tetap yang melihat ya, yang dilihat ya, seni.
Objeknya nggak berubah. Jadi orang tahu bahwasanya yang dilihat itu kamu. Taunya yang melihat siapa? Dari ada di sini di kata kerjanya. Itu artinya saya. Jadi dimanapun kata kerja itu diletakkan, dimanapun objek itu diletakkan, dimanapun subjek itu diletakkan, atau ketika subjeknya bahkan dicoret, orang akan tetap tahu artinya saya melihat kamu. Gimana? Itu kelebihan bahasa Turki ya, walaupun kita merasa, oh kok susah gitu ya, tapi ternyata ada kelebihannya teman-teman. Nah, di sini adalah kelebihan bahasa Turki. Ya, mudah-mudahan sampai di sini cukup jelas ya, sebagai pengantar bahwasanya konsep di bahasa Turki itu seperti ini. Nah, posisi sekarang teman-teman perlu tahu yang ini dulu aja ya, yang sebagai subjek. Nah, kalau sebagai objek ini ya sudah mulai sih sebenarnya perlu diketahui. Mau dihafal juga boleh, nggak apa-apa, karena ada beberapa mungkin yang perlu dihafal. Tapi nanti biasanya kalau kita gunakan selalu dalam kalimat, biasanya itu terhafal sendiri, nggak mesti kita hafal satu-satu. Tapi kalau sering kita gunakan, itu akhirnya akan terhafal sendiri ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau di band, ketika dia sebagai objek ada 4 pilihan ya. Yang pertama Beni, Bana, Benden, atau Bende. Kalau sen itu ada 4 pilihan, seni, sana, senden, atau sende ketika sebagai objek. Kemudian o itu ada onu, ona, ondan, onda ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau bis itu ada busy, bize, bisden, atau bisde. Kalau sis ada sizi, size, sisden, atau sisde. Dan onlar ada onlare, onlara, onlardan, dan onlarda. Nah, seperti itu. Ini adalah beberapa objek, bukan beberapa ya, ada 4 objek biasanya yang akan memungkinkan digunakan untuk sebuah kalimat di bahasa Turki. Kapan kita gunakan beni, kapan kita gunakan bana, kapan kita gunakan benden, kapan kita gunakan bende, itu nanti ada pelajarannya ya. Jadi nggak sekarang ya teman-teman. Yang penting udah tahu dulu aja gitu. Jadi kalau dia itu kita dengarnya Beni, Bana, Benden, Bende, itu objek dia ya, sebagai objek. Bukan yang melakukan artinya. Seni sama juga. Onu, Ona gitu. Ya. Onu Goruyorum, umpamanya kan kayak gitu kan. Berarti saya melihat dia gitu. Ya. Ben Onu Goruyorum, ya kan. Onu Goruyorum Ben, ya sama aja gitu. Pokoknya yang dilihat tuh adalah dia ya. Oke, sampai di sini teman-teman ada pertanyaan? Ada yang jelas teman-teman? Eh, Silakan Kak Kak Arni, Kak Waode atau Kak Arni nih panggilannya? maksudnya aku cuma apa eh, ini aja ya, maksudnya ada penasaran aja sedikit dengan Oh, yang boleh, boleh. Iya, Kak. Zamir O ini kan, Mm-mm. kalau kalau sudah menjadi objek dia kan onu ya, onu ini kan Iya, berarti objek. sudah onu, onu. Nah, untuk yang apa, pokoknya aku melihat dia gitu kan. Betul. Iya. O Onu, onu Goruyorum. yorum, Iya. onu yorum. Mm. Mau kalau untuk pemikiranku gitu, kalau pokoknya dirubah ke ona goru yorum kan, kalau ona kan Oh, kayak ya. Mm-mm. sedih. Iya, iya. Kira-kira itu kalimatnya kalau Oke. Jadi di bahasa Turki itu ada aturan lagi, Kak. Ya, memang banyak aturannya ya. Ada aturan lagi sebenarnya ya. Konsepnya itu tergantung kata kerja. Nanti ya, kata kerjanya. Melihat, memandang, mencintai, membenci, eh, merindukan itu macam-macam kata kerja ya, melakukan, nah gitu. Dia itu menuntut objek yang seperti apa gitu. Tapi jangan bandingkan dengan bahasa Indonesia ya, karena mereka punya aturan sendiri. Contohnya, melihat tuh ada 2 kata yang bisa digunakan, gormek atau bakmak ya. Kalau gormek itu melihatnya sekilas aja gitu, sekilas gitu. Tapi kalau bakmak itu artinya memandang dengan penuh kesungguhan, dengan penuh konsentrasi. Nah, ketika kita gunakan kata gormek, kita harus gunakan kata onu yang ini, yang model onu, seni, beni gitu ya. Melihat, melihat sekilas gitu kan. Onu gordum, saya melihat dia. Onu goruyorum, saya melihat dia. Melihatnya cuma sekilas aja. Tapi kalau kita melihatnya lama, itu namanya bakmak ya. Bakmak. Nah, kalau bakmak
itu kita pakainya yang A atau E ini, sana atau ona, Kak. Jadi ona, ona Oh, bakeyorum. Saya oh, melihat dia tapi lebih lama, kalau saya lebih suka pakai kata memandang ya. Saya memandang dia, itu berarti ona bakeyorum. Nggak pakai onu di sini, pakai ona. Karena kata kerjanya bakmak. oh, berarti iya. Jadi untuk menempatkan onu, onu Ona, atau oni ya, dari tergantung. fiilnya Betul ya. dari fiil, dari kata kerjanya. Kayak gitu, Um, Kak. Itu adalah apanya ya? Tuntutannya ya. Nah, kenapa seperti itu? Memang itu aturan dari mereka. Tapi nanti jangan dibandingkan dengan logika bahasa kita ya. Tapi karena mereka punya logika sendiri. Jadi kalau kita memandang, bakmak itu, memandang itu ke, itu kan arti A atau E itu kan ke ya. Ini A. jadi Kalau kakak sudah belajar, umpamanya Turkiyeye, ya kan? Gidiyorum. Saya pergi ke Turki kan. Turkiye, kasih ya. Indonesia, ya. Gidiyorum. Saya pergi ke Indonesia. Jadi A atau E itu artinya ke. Jadi ketika O di sini, kita mau memandang dia, kita kasih arah. Arah itu berarti O, A atau E kan. Makanya dia jadi ona. Ini memang ada pengecualian ono, dikit sih. Iya, ona. Ingatnya kayak gitu. Kalau dia A berarti memandang ke, ada arah. Saya memandang ono. ke dia. Jadi kalau kita mau bilang saya memandang kamu, bukan seni bakıyorum, tapi sana bakıyorum. Makanya kalau orangnya marah, biasanya bana bak katanya. Lihat ke Oh, aku, gitu hmm. kan. Bana bak gitu kan. Kalau di film-film saya nggak tahu mungkin kalau ke WOD udah asli ya, udah realnya. Kalau saya baru lihat di film sih orangnya seperti itu, bana bak ya, atau bak bana bisa juga. Itu artinya lihat ke aku. Sama kayak Dui Mak atau Dinle. Iya, itu beda. Kalau Dui itu mendengar sekilas aja, tapi kalau Dinle itu udah mendengar dengan penuh perhatian. Beda yang digunakan objeknya. Kalau Dui itu cuman kita gunakan Beni, Beni Dui. Dengarkan aku sekilas aja. Tapi kalau Bana Dinle, dengarkan ke aku gitu. Berarti kita menuntut Aneh. dia itu mendengarkan dengan konsentrasi. Sekuler aja. Iya, Rija Ederin. Ada lagi teman-teman di sini yang ingin bertanya atau ada yang ingin menjawab? Langsung, langsung bertanya, langsung menjawab. Lebih bagus lagi ya. Bercanda ya teman-teman. Saya orangnya suka bercanda sih. Mungkin kalau teman-teman yang lama udah pada tahu ya. Saya ingin bertanya, Oke, silakan siapa? Kak. Elvira, Oh iya, Kak Elvira. bertanya kalau saya itu sebenarnya untuk bahasa Turki itu masih kurang ngerti Oke. mengenai kayak bahasa Turkinya melihat itu kan gormek. Iya, Terus kalau misalkan dibuat kata saya melihat kamu jadi benseni goriorum. Nah iya. untuk yang goriorumnya itu berarti hanya tiga kata awal aja ya yang dipakai. Gor terus ditambah uyorum gitu. Oh iya, oke oke, siap siap Kak Elvira. Jadi ini memang ada pelajarannya khusus nanti ya, tapi nggak apa-apa. Ini kan tadi kita menjelaskan, bukan kita, saya maksudnya, saya ingin menyampaikan ke teman-teman untuk yang kata ganti diri topiknya ya, sesuai ini. Nah, sekarang kalau kita belajar yang ini, itu namanya belajar di fiil nanti kata kerja ya. Fiil, oke. Nggak apa-apa, karena kita kan santai aja ya. Ya, apapun selama saya bisa jawab, akan saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti saya jawab juga. Kalau saya nggak bisa jawab gitu ya. Ini kebetulan saya bisa jawab ya, Kak Vira ya. Nah, jadi kalau di bahasa Turki, fiil itu cirinya nanti ada kata mak atau make ya, kayak gini ya. Mak atau make. Itu kata dasarnya to infinitive kalau di bahasa Inggris. Jadi sebenarnya kalau gore make tadi itu to see ya, kalau di bahasa Inggrisnya. Untuk melihat lah kalau di bahasa Indonesia ya. Jadi ketika digunakan dalam kalimat, tergantung ya. Kalau dalam hal ini make-nya tidak digunakan lagi. Cukup gore ya. Kemudian di sini ada namanya tenses atau zaman lar ya. Kalau di bahasa Indonesia kan nggak ada ya, tinggal tambah sekarang, telah, atau akan aja ya kalau di bahasa Indonesia. Tapi di bahasa Turki, kata kerjanya itu mesti ditambahin bentuk waktunya ya. Ini kata aslinya gor, tadi melihat, ditambah uyor, ini artinya sedang. Jadi ini bentuk sekarang ya. Terkadang kita nggak sebutkan, karena di bahasa Indonesia kadang kalau kita sebutkan selalu sedang tuh kayak lucu juga gitu ya. Ya tergantung situasi aja Kak. Tapi ini maksudnya peristiwanya sedang berlangsung ya, sedang.
Nah, kemudian akhiran itu adalah akhiran untuk subjek tadi, si Ben tadi ya. Si Ben ini ya. Si Ben itu pakai Sebenarnya dia pun bukan hanya tapi ada 4 nanti ya. Bisa im, atau Nah, kebetulan pilihannya jatuh pada ya. Bukan kebetulan sih, memang ada aturannya ya. Nanti kita pelajari Kak. Gitu. Jadi ini tensisnya namanya Shimdiki zaman. Waktu yang sekarang ya. Sedang ya. Sedang itu atau Shimdiki zaman. Jadi sekarang Kak Vira bukan mesti ya. Bisa ingat dulu ya bahwasanya di kata kerja bahasa Turki itu ketika dalam kalimat akan ditambahkan bentuk tensisnya ya. Dalam hal ini uyor sekarang ditambahin. Jadi ada 3 perubahan ya di kata kerja itu. Pertama kata kerjanya dihilangkan mak atau meknya, ya kan. Kemudian ditambahin tensisnya kapan sedang terjadi, ya kan. Sekarang, telah lalu atau akan. Kemudian ditambahi lagi akhiran untuk subjeknya. Siapa yang melakukan? Jadi kalau ben seni guru yorum artinya saya sedang melihat kamu. Ben seni gordum saya telah melihat kamu. Ben seni go gorejeim ya, gorejeim saya akan melihat kamu. Jadi selalu ada penambahan tensis dan akhirannya kayak gitu. Cukup jelas Kak Kira? Atau ada yang mau Ya, ditanya lagi? ya sudah cukup jelas. Oke.